Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya kembali di Horror Voice. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau subscribe, udah kesini nengokin, udah dengerin cerita podcast horror ini. Jadi ini video kedua, gue akan bercerita tentang ya kisah-kisah horor gitulah. Besok insya Allah bisa sampai ratusan video atau mungkin bisa ribuan video lebih. Ini baru kali video kedua dengan ya ada gue di dalamnya gitu. Jadi ada cerita ya. Ini tuh tentang temen gue. Jadi tahun 2019 tuh kan kayak ada perkumpulan apa sih ya? Perkumpulan teman-teman SMA gitulah. Itu kan pada kumpul. Nah, pada cerita. Jadi sebelum itu kan mereka kan pada berkuliah, ada yang di Jogja, ada yang di Solo, ada yang di Kudus, lain sebagainya pada kumpul. Nah, suatu waktu sampailah itu kan udah tengah malam. Jadi pembahasannya jadi horor lah, biasa lah jadi horor seperti itu. Bentar, gue ngerokok dulu. Nah, waktu di sesi horor itu teman gue namanya Anung ya. Jadi ini nama asli, tapi saumpama dia nanti Anung nonton video ini, gue kan belum konfirmasi ke dia kalau mau cerita cerita ini. Jadi gue bersedia untuk menghapus videonya kalau saumpama dia nggak mau apa ya, nggak mau video dipublish seperti itu, ceritanya dipublish. Nah, dia cerita jadi sekitar tahun 2018 dia sama temennya itu. Jadi gue juga masih kenal sih si temennya si Anung ini. Jadi kan pada mau apa ya? Pada mau itu waktu malam minggu atau malam libur itu kan masih sekolah tapi itu mau ya buat acara gitulah, mabok-mabokan seperti itulah pokoknya. Nah, waktu dia sama temennya si Anung itu namanya Puput ya, Putra namanya tapi dipanggilnya Puput itu mereka kan cari ya, cari bahan gitulah, cari yang berapa persen sih, 50% atau berapa nggak tahu, pokoknya mau pada mabok kayak gitu. Dia cari kan ke eh, kecamatan sebelah gitu, cari di sana. Setelah itu mereka balik itu, dia cerita itu sekitaran jam 11 malam. Nah, dia pas balik, dia kan ya cari-cari kuaci atau rokok atau lain sebagainya itu. Dia cari ke warung lah. Nah, sampai di warung biasa cari kuaci, cari mungkin kopi atau rokok lah yang paling penting seperti itu. Nah, pas waktu pulang, mereka kan pada boncengan tuh ya. Waktu pulang, mereka itu waktu berangkat juga ngelewatin jalan itu. Jadi sebuah jalan. Jadi itu sebelum pertigaan itu ada gereja. Kalau mereka berangkat, mereka itu gerejanya sebelah kanan, sorry, mereka gerejanya sebelah kanan. Akan tapi kalau mereka pulang itu gerejanya sebelah kiri. Nah, waktu pulang di gereja itu, waktu mereka sampai di depan gereja, mereka kan ngobrol ya, apa, boncengan kan sambil ngobrol kayak gitu, nggak tahu apa yang mereka obrolin. Nah, kan biasanya sih ya kalau orang Indonesia kan kebanyakan kan nggak kidal kan itu apa, eh jadi yang paling kuat kan pokoknya sisi kanan lah, entah tangan kanan, mau olahraga tangan kanan dan sebagainya. Nah, Anung itu kan bukan kidal, jadi pas waktu bicara sama si Puput kan di depan posisinya itu sebelah kanan. Nah, Puput juga kan waktu ngobrol sama si Anung kan nengoknya sebelah kanan seperti ini. Nah, waktu
mereka itu ngobrol seperti itu, mereka itu kaget. Jadi di seberang jalan, enggak seberang jalan sih bilangnya itu, di tengah jalan itu, di tengah apa sih ya, garis tengah jalan itu, mereka itu kaget sama yang namanya kayak ada buntelan apa ya, tapi kayak kain, seperti itu, kain kain tapi lusuh kainnya, maksudnya kayak udah kayak gombalan, seperti apa sih ya, kayak udah kotor gitu. Itu berbentuk kayak buntelan kayak lemper, terus mukanya ya biasa hitam seperti itu kayak jatuhin badannya ke malangin gitu loh. Jadi posisi berdiri dari tengah jalan, terus langsung kayak ambruk kayak gitu, ambruknya ke arah mereka. Nah langsung dong, langsung itu, langsung mereka langsung wah pada teriak-teriak gitu kan, itu udah malam lain sebagainya. Sampai di lokasi mereka pada kumpul-kumpul, ya udah pada diem-dieman, dan cerita ini baru diceritakan itu em, udah berapa waktu gitu ya, baru mereka cerita. Oh iya, ini ada dua cerita ya. Jadi kejadiannya tuh sama, dan mungkin kalau seumpama subscriber sudah sampai 1.000, mungkin gue akan sering-sering live lah ke lokasi-lokasi yang itu pernah gue ceritain di podcast gue, seperti itu ya. Ngopi-ngopi dulu lah biar nggak seret. Nah, juga ada informasi, jadi di video pertama itu gue tuh udah record juga, udah record video, record audio dan sebagainya, tetapi ada trouble sih di videonya, bukan di, atau mungkin di audionya. Kan gue kan cerita tuh setengah jam lebih ya, itu tentang Lawu Singolangu, jadi pendakian gue di Gunung Lawu. Itu gue take beberapa video sama audio itu 5 kali berturut-turut, akan tapi ada yang kepotong-potong. Jadi seumpama di video itu ada kayak nge-freeze seperti itu, seumpama di menit 5 sampai ke menit 10, akan tetapi audionya nanti di menit 25 sampai 30 kayak gitu. Jadi ya aneh lah. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah dengerin ya, soalnya kan modelnya podcast cuman voice doang gitu, cobalah tinggalin komen atau apa, nanti masih ada masternya, masih ada, nanti gue re-upload lagi apa gimana lah, seperti itu. Nah, dan cerita kedua ini masih sama. Jadi si Anu kan waktu di kumpulan itu kan cerita. Nah, disambung lah setelah Anu cerita itu, di gue ketemuan itu. Di sana kan ada beberapa orang ya. Nah, ini namanya Dian. Gue juga belum konfirmasi ke Dian. Ya mohon maaf kalau seumpama cerita ini nggak boleh di-share atau lain sebagainya. Gue siap ngehapus kok. Nah, waktu kumpulan itu kan gue jadi pendengar ya. Nah, si Dian itu bilang ke Anu, gue pernah itu ngalamin kejadian aneh di situ, tetapi nggak dekat gereja, tapi masih seputaran gereja itu. Jadi ke sebelah mana ya, ke sebelah selatan sekitar 200 meter atau 150 meter. Nah sekarang ada pertigaan kan tuh, gue kan tadi udah bilang ada pertigaan. Nah di pertigaan itu kan, kalau Anung sama Puput kan, mereka kan waktu pulang dari cari barang-barang itu kan, mereka kan dari arah utara ke selatan. Nah si Dian itu dari arah barat ke arah timur. Jadi kan pertigaan itu modelnya kayak apa ya, ya pertigaan T gitulah, seperti itu. Nah Dian itu dari arah barat sama arah timur, mau ke timur kayak gitu, mau pulang. Itu katanya posisi jam jam 12 sampai jam 1 lah, tapi nggak tahu, gue kurang tahu lah tepatnya jam berapa, tapi jam segitulah. Dian itu apa ya, jadi lewat sana itu posisi setelah hujan, jadi masih basah gitulah. Dan tuh pulang dari kosannya mau kembali ke rumah. Nah, dia itu nyalip ya, apa ya?
nyalip delman, sorry, andong. Jadi dia tuh ngomongnya andong, ada kudanya warnanya hitam, terus andongnya itu kayak em, ada ya gitulah, dengan desain-desain yang kayak apa sih, kalau pernah kalian ke Malioboro lah kayak gitulah. Nah, dia nyalip andong itu, dia itu baru ngeh kalau seumpama waktu dia jejer sama si andong itu, dia ngeh tapi nggak ada kusirnya, nggak ada yang nunggangin. Lah, Dian itu kan masih apa ya, masih mikir logis lah, oh mungkin eh, andongnya mungkin jalan sendiri karena yang punyanya lagi kencing terus ngejar apa gimana lah, masih logika lah intinya. Nah dari situ dia kan notisnya gini, jadi tetangga dia itu ada yang punya andong kayak gitu, itu namanya Pak Sandi. Dikiranya Pak Sandi tapi kok andongnya jalan sendiri, seperti itu dia cerita seperti itu. Dan setelah cerita itu kan selang beberapa bulan ya, selang 6 bulan atau selang 8 bulan kayak gitu, gue itu sempat sial. Jadi sempat apa ya, ya gue udah diceritain kalau di situ ada andong lain sebagainya. Terus gue itu nggak belum nyadar sih. Jadi selang beberapa bulan dari cerita itu, si Anung cerita, Dian cerita lain sebagainya, gue itu ngelewatin jalur itu karena itu kan jalur untuk mau ke kota Jogja ya, dari daerah gue gitu. Masih dekat, cuman dari rumah itu cuman 3 kilo ke barat ya, arah ke Jogja seperti itu. Gue juga itu kan, jadi itu waktu itu gue itu sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi ya. Gue itu balik dari perumahan gue di Jogja. Jadi ya gue cuman bersih-bersih seperti itu lah. Siangnya terus malam, terus gue pulang itu kan jam segitu. Nah, gue itu kan posisi kalau berkendara pakai motor ya, tapi jangan ditiru, gue itu pakai apa ya, pakai headset lah untuk dengerin lagu dan sebagainya. Gue itu dengerin lagu, dan gue inget banget waktu gue lewat jalur itu, waktu jam itu gue itu dengerin lagunya Motorhead yang Ace of Spades. Kalian pasti tahu yang lagu heavy metal seperti itu lah, itu kan pasti keras banget ya, maksudnya walaupun gue berkendara itu gue nanti fokus tuh pasti suasananya suasana yang bersemangat seperti itu ya. Itu kan lagu heavy metal keras gitulah musiknya. Nah gue lewat situ itu waktu ada solo gitar. Nah di solo gitar itu gue lewat situ, dan gue lihat dong andong yang diceritakan si Dian. Juga gue nyalip seperti itu. Tapi gue nggak apa ya, nggak, wah andong ngapain nih malam-malam ini, wah ada apa nih. Gue nggak ngeh sih, gue udah nyalip itu, udah ngelewatin andongnya. Set gue masih dengerin lagu dengan asik, dengerin lagu sekitar 200 meter ke arah timur. Setelah gue ngelewatin andong itu, gue itu baru nyadar, loh jam segini ada andong. Dian pernah cerita lokasinya di sini. Loh apa ini maksudnya? Nah, gue langsung lihat spion, dan andong itu masih ada, dan masih ya masih jalan gitulah, jalan mau menghampiri gue kan. Gue kan agak pelanin motor, gue nengok, dan andong itu masih ada. Nah kan kelihatan kan, maksudnya kan kalau seumpama kusir itu tuh kan, nah kalau ada kusirnya, andong ada kusirnya kan pasti kelihatan kan, ada siluet, ada bayangan kusir kita, ada orang lagi apa ya, lagi duduk gitu kan, itu kan bagian paling kelihatan lah dari andong. Itu nggak ada, dan itu kayak kuda bawa kereta andong sendirian kayak gitu. Kudanya cuman satu, dan nah, warnanya gue kurang
apa ya, kurang tahu ya, soalnya itu kan posisinya gelap, entah warnanya coklat atau hitam gue nggak tahu pokoknya itu. Dan mungkin ada kaitannya sih, karena di daerah itu kan, jadi nama daerah itu tuh namanya Jaran Mati. Jadi apa ya, daerah itu namanya Jaran Mati. Itu jaran itu bahasa Jawanya dari kuda, jadi kalau di Indonesia itu jadi kuda mati. Nah daerah itu namanya Jaran Mati. Wallahu alam, gue nggak tahu bener atau enggaknya, berhubungan atau tidaknya, gue nggak tahu. Gue juga nggak bermaksud untuk uh, menyingkronkan jadi ada kuda di Jaran Mati dan sebagainya, oh mungkin ini arwah dari kuda, enggak, cuman ya mungkin kebetulan aja. Dan ya gue nyampein unek-unek aja lah, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton dengerin video ini. uh, Tinggalkan komentar agar supaya gue bisa membenahin lah, biar bercerita lebih baik lagi, bisa ya pokoknya biar kawan-kawan semua itu enak lah untuk dengerin, untuk melihat, seperti itu. Terima kasih, dan kita lanjutkan besok di episode yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.